Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik ya. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran PAI yang akan menerangkan materi tentang empati terhadap sesama serta hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu persilahkan anak-anak sekalian untuk absen hadir terlebih dahulu, kemudian baru kita akan memulai pembelajaran daring hari ini. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empati terhadap sesama dan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Baik, yang pertama kita akan membahas empati. Apakah empati itu? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji dalam Islam. Islam menganjurkan umatnya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul apabila pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Nah, terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW sampai bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da, akhrajahu al-Bukhari. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Oke, pembahasan yang kedua adalah menghormati orang tua. Pertanyaannya, kenapa kita harus menghormati orang tua? Jawabannya adalah
karena jasa orang tua kita terlalu besar untuk kita. Jadi kita wajib menghormatinya. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya. Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkait dengan ayat ini, yaitu ayat menghormati orang tua, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Amru sebagai berikut. An Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikhuma kama abyaktahuma, rawahul Baihaqi. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Nah, berikut merupakan contoh perilaku menghormati kedua orang tua, yaitu yang pertama, ketika orang tua masih hidup, yang dapat kita lakukan adalah 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Namun apabila orang tua sudah meninggal, yang dapat kita lakukan adalah pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang terakhir adalah menjaga nama baik mereka. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk,
berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat," yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian perilaku atau cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap: pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. Ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Jadi, dari pembahasan tadi, Ibu akan menyimpulkan antara lain: yang pertama, empati adalah keadaan mental seseorang yang membuat dia merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Kemudian, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap orang lain, membayangkan seandainya dia jadi aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Kemudian, cara menghormati orang tua ketika masih hidup adalah dengan cara berkata sopan dan hormat kepadanya. Yang kedua, membantu pekerjaannya di rumah. Yang ketiga, membantu kehidupan ekonominya atau membantu dalam hal kebaikan apapun. Kemudian, ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormati kita adalah: yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Yang kedua, melanjutkan silaturahmi yang dulu dijaga oleh kedua orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik mereka. Dan yang keempat, selalu mendoakannya. Yang kelima, cara berbakti kepada guru adalah rendah hati, sopan, dan menghargai. Kemudian, mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian, memperhatikan apabila diajak bicara, dan melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Baik, sekarang tugas anak-anak adalah merangkum pembahasan tadi, kemudian mengumpulkannya. Yang kedua adalah menjawab soal-soal yang akan Ibu kirim. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik, walaupun dalam pembelajaran kita jarak jauh. Semoga tidak mengurangi konsentrasi pemahaman anak-anak. Sekian, apabila dari Ibu banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.